Oke, baik, terima kasih ya buat MC kita yang cantik. Boleh dong tepuk tangan? Oke, dan buat semua pengurus serta semua yang bekerja di belakang layar sehingga kegiatan SPD ini bisa terus berlangsung. Gak mudah pastinya, tiap hari di tengah kesibukan, di sela kesibukan harus terus melakukan ini dan bagaimana bisa terus berkomitmen untuk berbuat baik itu gak mudah. Karena itu mari tepuk tangan buat kita semua. Iya. Oke, baik. Wah, ini banyak anak muda, saya happy nih. Oke, ini benar ya banyak anak-anak muda ya. Oke. Oh, bukan berarti sama yang nggak muda nggak happy, enggak. Lebih happy lagi saya. Terima kasih buat semuanya, buat antusias ya. Dan malam ini izinkan saya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan apa yang sudah merubah hidup saya melalui ajaran seorang guru yang luar biasa, seorang guru Buddha ya. Bagaimana ajarannya bisa mampu membuat hidup saya semakin terasa dan mampu dikondisikan untuk bisa berbahagia walaupun di dalam penderitaan. Nah, itu kan serunya ya karena kita semua tahu dan memahami kenyataannya apa. Kita semua gak suka yang namanya menderita, betul ya? Tapi kenyataannya tidak bisa ditolak. Penderitaan datang dari semua sisi. Setuju? Dari teman, dari orang tua aja yang kita sayang, yang orang tua menyayangi kita pun penderitaan hadir. Setuju? Nah, karena itu yang menjadi tantangan kita, menjadi PR kita dalam kehidupan ini adalah bagaimana biar penderitaannya ini hilang, lenyap. Karena ini adalah hal yang mustahil ya, bukan mustahil lagi, mustahil ya. Karena gak mudah, gak bisa, mau sekeren apa, sehebat apa, sekaya apa, sesakti apa, namanya penderitaan tetap akan hadir. Saya dulu waktu kecil tuh, bukan kecil ya, menjelang dewasa itu apa ya, ABG ya. Seperti ini, oh ini muda-mudi loh. Jangan mau dibilang ABG ya. Ya, ABG. Kok saya ABG waktu itu? Nah, saya mengenal seseorang yang konon katanya sakti. Jadi dia dipercaya sama keluarga kami, keluarga orang tua saya ya. Dia konon kalau ada masalah atau apa tuh katanya bisa gitu loh ya, paham ya. Nanti kalau sakit kalau apa tuh dikasih air kayak gitu lah ya, ceritanya begitu. Nah kemudian saya pikir, ini orang sakti banget. Saya pernah ketemu beliau ya, itu menjelang saya juga makin dewasa dan sudah berumah tangga. Itu saya pernah ngalamin tuh pusing banget di dalam kehidupan pekerjaan. Ketemu dia senyum-senyum, terus saya ditepuk dari belakang, saya kaget. Tapi saya berpikir positif, oh habis ini masalah saya hilang semua. Saya bilang begitu, ternyata enggak juga, enggak hilang kan. Dan saya pikir saking saktinya ini orang, mungkin aja terkondisi. Saya sebentar, saya mau menyapa Cici, ini fotografer cantik banget ya. Wes. Saya nggak pernah lihat pakai rok loh ya, keren banget, cantik Cici benar ya. Oke, nah jadi saya pikir beliau ini pasti sepertinya sudah itu loh sakti. Kayaknya udah dipenuhi lingkaran kesaktian, sepertinya sudah nggak bakal kena masalah atau apapun itu. Nah hingga suatu ketika saya baru mengenal keluarganya. Lalu kemudian istrinya meninggal. Dan sebelum istrinya meninggal, ternyata mohon maaf istrinya mengalami gangguan mental. Dan saat itu saya belum masuk, belum mengenal, belum belajar yang namanya kesehatan mental. Sehingga waktu itu saya sangat percaya bahwa ya menjadi orang sakti seperti itu ada konsekuensinya. Kan sering gak begitu ya. Jadi menjadi orang sakti seperti itu nanti ada konsekuensinya, keluarganya kenapa. Dan teman-teman tahu setelah saya belajar dari guru yang keren banget ini, ya guru Buddha, saya baru paham. Itu semua kondisi yang menciptakan, ya, yang menjadikan itu nyata, pikiran kita sendiri. Dan akan makin terjadi. Benihnya mungkin ada, tapi makin disirami, benih ini makin tumbuh gak? Iya, di dalam diri setiap manusia itu ada benih yang namanya benih kebaikan,
benih yang sebaliknya. Nah, benih mana yang sering kita siram itu yang makin bertumbuh, yang makin kuat. Ya, kalau saya sama pasien saya, klien saya suka bilang setan dan malaikat. Dia bilang, cici, itu kan istilah agama, mana ada setan sama malaikat. Mau bukti nggak? Saya bilang. Nah, ini teman-teman saya juga mau tanya deh, mau bukti nggak? Mau apa? Tapi sebentar saya cut sedikit dulu sebelum saya lanjut lebih jauh lagi. Tadi kan saya bilang sesi berbagi belajar bersama kita ya. Karena kenapa saya mengkondisikan bahwa saya juga manusia biasa, walaupun posisinya saat ini saya yang berbagi cerita, berbagi pengalaman, pengetahuan kepada semuanya, bukan berarti saya sudah sempurna. Bukan berarti hidup saya sudah oke banget gitu. Enggak, saya tetap masih mengalami hal-hal yang dialami teman-teman juga sama. Dan saya juga tetap bisa melakukan kesalahan sadar ataupun tidak. Karena itu saya juga mohon izin belajar dari semuanya. Boleh? Boleh ya? Oke, untuk itu mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya, Romo, Ramani, Bapak Ibu, Oma Opa, teman-teman semua mohon izin memanggil dengan istilah teman-teman ya. Dengan istilah teman-teman berarti kita semua sama, teman di dalam perjalanan kehidupan ini. Dengan menjadi teman berarti kita bisa sama-sama untuk mengingatkan, sama-sama untuk bisa belajar dan berjuang sama-sama. Setuju? Boleh dipanggil teman-teman? Boleh dong, tepuk tangan buat kita bersama. Oke. Ya. Tadi lanjut sampai situ kan ya. Nah, itu mengenai apa yang kita yakini. Tadi mau bukti nggak mengenai ada setan? Ada apa lagi? Malaikat di dalam diri kita. Kan gampangnya gitu yang ngomongnya setan, malaikat. Karena setan tuh mewakili, kasihan ya setannya sebenarnya. Dituding untuk hal-hal yang kurang baik ya. Atas hal-hal salah yang dilakukan oleh manusia. Padahal kadang-kadang juga manusianya sendiri yang sebagai tuannya. Nah, jadi di sini teman-teman, setan sama malaikat ini hanya sebagai satu penamaan tujuh ya. Jadi jangan kita apa-apa nyalain setan juga ya. Jadi sebagai satu penamaan aja untuk mewakili aja, untuk supaya kita makin ngerti dan makin mengingatkan kita kalau mau belajar, oh berarti yang mana itu aja ya. Oke, buktinya ini pagi-pagi waktu mau bangun, contoh dibilang ada mau pergi sekolah ya, jam berapa Dek pergi sekolah? Jangan dipanggil Dek ya, teman tadi ya, teman. Jam 6. Jam 6, oke. Jam 6 udah tahu mesti sekolah. Ataupun teman-teman mau kerja, oke, buka toko jam 7, jam 8 gitu kan. Pada saat mau bangun, oke, di dalam pikiran bilangnya apa? Hah? Nanti bentar lagi apa Ntar dulu, 5 menit lagi deh, 10 menit lagi deh. Ngantuk, ya kan? Oke, macam-macam betul. Nah, coba lihat tadi deh, 5 menit lagi, sebentar lagi, ngantuk. Coba ini menurut teman-teman kalau mau digabungkan sebagai golongan pikirannya setan atau malaikat? Anda yang ngomong ya. Bukan saya ya. Oke, sebaliknya kalau misalnya dia bilang nggak bisa, harus bangun, nanti telat, nanti ini. Itu pikirannya dia. Itu yang ngomong siapa? Malaikat. Nah, sering kalinya setannya yang lebih kuat ya. Nah, itu buktinya ada setan, ada malaikat di dalam diri kita. Terbukti? Nah, gak usah jauh-jauh lah, mau makan aja. Ya, bukan mau makan aja coba. Makan ini mau di depan sudah ada menu, sudah milih tempatnya, sampai sana aja masih bingung. Ayam, tahu, pusing sendiri kan? Ya itu setan dan malaikat dalam diri kita terus berdebat. Yang mana yang sering kita kasih makan itu yang makin kuat. Nah tadi menyambung cerita yang tadi itu. Ya akhirnya yaitu saya menemukan sampai kemarin itu beberapa tahun yang sekitar 2 tahun kemarin. Paman yang saya kenal, saya sebut paman. Akhirnya juga meninggal. Dan kondisi keluarganya walaupun dia dipandang orang sakti, orang pada menghormati, pada sepertinya tuh kayaknya takut sama beliau. Orangnya cukup tinggi gede lagi nih, contoh seperti Pak Gunawan tinggi gede ya. Dia ditambah lagi plus sakti gitu loh ya. Udah gitu memang boleh kalau dibilang itu charming itu apa ya, menawan ya. Gunawan tapi nggak gundul tapi menawan. Nah ini bener-bener orangnya tinggi gede, keren gitu, dan memang ibaratnya kalau dia ngomong apa tuh orang-orang dengerin ya. Jadi boleh dibilang itu sebagai tokoh lah
Nah, orang seperti itu aja juga mengalami penderitaan di dalam hidupnya, sehingga ini tidak terhindarkan. Nah, jadi inilah yang membuat saya itu bersyukur saya mengenal guru yang luar biasa ini, tidak lekang oleh waktu dan bisa saya gunakan terus ilmunya di dalam kehidupan saya. Asik ya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau sharing, mau berbagi, belajar bersama tentang menjadi umat Buddha sejati. Nah, kita umat Buddha kok buktinya ini SPD ngikut loh Cici. Ini SPD keberapa nih? Keberapa? 9. Saya mau nanya, yang tiap hari datang siapa? Sini. Gak apa-apa. Sini. Ayo sini. Ayo, pilih hadiahnya. Ayo sini. Terus saya mau nanya, yang baru pertama kali ke wihara siapa? Ini kebetulan ya ada bonus nih. Ayo sini beneran ambil. Namanya siapa ya? Ais. Oh iya Ais. Halo Ais ya. Kamu sepertinya ini ya. Saya tahu. Ya saya tahu. Kalau nggak ada kamu apalah kita ya. Oke, silakan kamu pilih mau yang mana. Monggo ambil. Oke. 1. Enak aja. Nawar lagi. Hah? Siapa? Loh, kok tadi udah tunjuk tangan nggak maju? Sini. Nggak apa-apa. Ayo, masih masuk 8 lah. Ayo masuk sini Mioni. Saya kalau nggak ada Mioni saya nggak sampai sini loh. Hah? Iya udah. Iya. Mau ambil 1, 2 saya nggak lihat juga. Dosa tanggung sendiri. Oke, yang pertama kali ke wihara siapa? Baru beberapa kali? Ambil Mioni jangan bengong. Malah dia bengong sih itu. Siapa? Yang baru? Nggak ada. Yang baru beberapa kali ke wihara. Iya, kasih kembali. Baru beberapa kali? Ke wihara. Mungkin baru mengenal. Ini ya Cici ya. Ayo silakan. Berkah loh ini loh. Ayo ini berkah. Ayo. Nah, kita tepuk tangan dong buat mereka ikut bahagia. Ayo, Mas, silakan Cici. Ayo, silakan. Keberuntungan. Ini buat saya prestasi nggak masalah. Ambil. Terus yang umurnya paling senior di sini. Ayo, siapa? Cepat nanti kita sesi sharingnya habis. Saya gunakan 10 menit buat ini. Thank you, saya yang berterima kasih. Anda bahagia, saya lebih bahagia. Ayo, yang paling senior. Wah, umur berapa? Umur berapa, Ya. 84. Luar biasa, tepuk tangan dong Bu. Ayo sini. Ayo. Dipilih ya. Oke. Mau yang mana silakan. Oke, silakan. Oke. Terus yang izin nanya, Romo Ramani ada? Silakan maju. Saya tahu ya. Ayo silakan. Ya silakan ambil. Ya boleh. Makasih ya ambil. Ayo ambil silakan ya. Oke. Nanti setelah ini silakan ya. Nanti setelah ini kita bagikan buat adik-adik kita ya atau siapa aja ya, boleh? Boleh? Kita boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan buat mereka. Iya. Ya ambil Pekong. Udah. Oke. Nah, sudah. Ini kebetulan ada. Ipo sebentar. Ini saya siapkan sirup. Oke. Sudah. Memang itu bonus. Kenapa? Karena Ipo ini sama saya panggil Ipo kebetulan. Karena Romo dan Ramani ini sejak saya kenal saya tahu ya bagaimana perjuangan mereka untuk wihara ini. Setuju ya? Nah, kalau untuk yang masih muda sebenarnya semuanya banyak yang perlu diapresiasi. Cuma nanti waktu kita habis buat bagi ini ya. Jadi nanti silakan deh bagi-bagi sendiri ya. Oke, saya kayaknya nggak cukup tapi pokoknya dicukup-cukupin aja ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita mau berbagi tentang topik menjadi umat Buddha sejati. Untuk bisa masuk ke topik ini, saya punya pertanyaan.
benarkah saya beragama Buddha? Tanya diri masing-masing. Ih, Cici mah aneh ya. Wong jelas-jelas kita agama Buddha, ikut SPD, masa nanyanya begini ya? Penting tanya ini. Kenapa? KTP doang, bener. Enggak, itu Oma tadi kenapa Oma? Ada hal yang salah? Aman? Oke. Oke. Ya, nah jadi ini kita perlu tanyakan kepada diri kita sendiri. Saya itu benar gak sih beragama Buddha? Atau cuman Buddha tadi ya Cici bilang ya, KTP tok. Kagak ngerti. Seperti hari ini saya drop, sebelum saya ke Tegal, saya drop anak saya ke wihara. Kemudian anak saya bilang dengan senangnya, dia bilang, Mama, teman aku mau ikut ke wihara. Temanmu agamanya Buddha? Iya, terus kok kamu senang banget? Iya, soalnya saya sudah berusaha selama ini dan baru dia mau ikut kali ini. Oh bagus dong dek, udah jadi kayak ini ya duta ya. duta agama Buddha, tapi bagus ya, berarti dia bisa membantu menginspirasi temannya untuk mau ikut ya kan. Nah terus kayak gitu saya tanya, memangnya temannya Buddha? Iya, agamanya Buddha. Terus gak ke wihara? Gak pernah ke wihara. Jadi itu banyak dari kita yang agama Buddhanya itu KTP doang, nanti kita lihat ya ada pembagiannya kenapa disebut agama Buddha itu seperti itu. Dan teman-teman mau tahu gak kenapa bisa begitu? Agama Buddha itu dulunya itu kebanyakan itu boleh dibilang itu kebanyakan KTP doang. Jadi gak ngerti esensinya pelajarannya agama Buddha itu seperti apa. Dan gak mengerti sebenarnya di agama Buddha itu kita itu sebenarnya perlu melakukan pelatihan diri seperti apa. Paham gak maksudnya? Contoh begini deh. Ya, belajar matematika. Oke. Misalnya orangnya gak sekolah nih. Dia gak akan tahu angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Betul ya? Perkalian, pembagian semua kagak tahu. Terus ditanya, kamu tahu matematika itu penting? Tahu. Oke, matematika dasar hitung duit saya tahu, kayak gitu kan. Tapi kalau ditanya lebih dalam, perkalian sampai pangkat, sampai yang bisa menghasilkan rumus segala macam, nggak bisa. Nah ibarat itu agama Buddha itu juga seperti itu. Ada orang yang cuma ngerti dasarnya doang, nggak ngerti sampai dalam-dalamnya. Padahal kalau ngerti sampai dalam-dalamnya itu bisa membawa kita keluar dari penderitaan kita, bahkan bisa membantu orang sekitar kita bisa ikut berbahagia juga. Sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, nanti teman-teman kita makin lihat seperti apa sih ya. Oke. Saya izin memperkenalkan diri dulu, kalau nggak kenal nggak sayang ya. Oke. Nah, ini semua nggak usah dibaca, nggak penting ya buat saya. Yang penting bagaimana teman-teman setelah meluangkan waktunya, besok masih harus kerja, masih harus sekolah. Apakah mendapat manfaat? Itu yang penting buat saya ya. Dan teman-teman, cuman ada yang penting nih buat saya di sini nih ya. Tolong ya, karena saya mengkondisikan saya manusia biasa tetap bisa melakukan kesalahan dan perlu belajar dari teman-teman juga. Maka teman-teman tidak perlu memanggil saya dengan istilah yang formal-formal. Oke, ibu apalagi tante tolong jangan, gak usah ya. Cuma sebagai formalitas tadi memperkenalkan atau apa, memang itu tetap perlu harus dilakukan. Oke, nah kemudian ini saya yang sampaikan, nanti silakan kalau teman-teman ketemu di luaran atau di mana, monggo panggil saya Cici aja atau apa boleh ya, atau panggil nama silakan. Oke, dipersilakan. Ini juga untuk membantu mengingatkan saya ya, saya juga manusia biasa, tetap bisa melakukan kesalahan. Boleh? Oke. Dan untuk yang punya sosial media, mari kita berteman. Instagram saya di Nancy Maruli 22, yang mau di fallback nanti tolong info DM saya biar bisa fallback. Setuju? Oke, terima kasih ya. Saya lanjut ya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lebih dalam lagi, kita kan sudah kenal guru yang luar biasa ini ya. Kita nyanyi sama-sama dulu ya, biar makin seru ya. Oke, baik. Yang pintar nyanyi siapa nih? Mioni. Ini ketawanya begitu. Ketawanya kok gitu. Siapa? Tante. Saya panggil tante. Ayo sini tante. Kasih mic dong ke tante. Hei tante. Kasih mic kasih dia dong. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang cinta dan kasihnya yang sungguh sangat indah kepada seluruh
mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Semua pastilah ada karmanya. Roda kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Siapa yang ingin menderita di kehidupan ini? Tak ada. Semua orang ingin hidup bahagia. Demikian juga makhluk yang kita kenal dengan hewan. Bahkan makhluk yang terlahir di alam peta pun ingin bahagia. Setuju? Masalahnya bukan bagaimana bisa menghilangkan kebahagiaan ini, karena ini hal yang tidak mungkin. Bagaimana kita bisa terus bahagia? Gak mungkin. Tapi bagaimana bisa menghadapi kehidupan ini dengan segala tantangannya, sehingga kita mampu berbahagia dalam hal apapun. Pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Semua pastilah ada karmanya. Roda kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Dan kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Mari kita hidup sesuai dengan ajarannya. Terima kasih Nat. Makasih ya Cici sudah bernyanyi bersama ya. Ini penyanyinya, artisnya baru nongol ya. Terima kasih Koko. Koko Tris nanti pilih hadiah ya. Coba. Silakan, di depan masih kosong kok. Kita bersyukur, kita beruntung sekarang kita tahu yang lebih baik dan kita oke, saya kalau gitu saya mau belajar saya supaya makin keren lagi ya kan. Nah teman-teman juga tahu bahwa jalan mulia berunsur 8 kita dikasih resepnya. Jalan mulia berunsur 8, jalan untuk memutus penderitaan. Paling pertama, jalan mulia berunsur 8 kan 1, 2, 3. Paling pertama, pandangan benar. Apa pandangan benar? Bukan ujian, gak usah gitu kok, gak usah stres gitu muka aja. Bukan ujian, gak apa-apa, ini tujuannya buat kita nge-review. Pandangan benar adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan informasi melalui seluruh sensoris kita, kemudian diberikan arti oleh diri kita melalui pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita dapatkan. Makanya kalau pandangan kita tentang suatu hal ini belum tentu benar, belum tentu real, belum tentu sesuai Dhamma. Makanya kita harus belajar yang sesuai dengan Dhamma supaya kita bisa membereskan juga pandangan-pandangan salah kita sehingga bisa lebih benar. Nah pandangan benar ini kita dapat dari mana? Belajar. Ibarat kayak otot ini fisik kita. Kalau kita mau berotot berarti kita harus apa? Olahraga plus
makannya yang sesuai dong. Protein supaya bisa kebentuk otot. Nah otak, bagaimana ngebentuknya? Belajar, makanannya proteinnya belajar, pengetahuan. Terus dilatihnya biar makin kuat gimana? Meditasi. Supaya ototnya kuat, mau ada apapun, goncangan apapun tetap bisa seimbang ya. Oke, nah kita lihat agama ini apa sih? Nah, kita kembali ke paling dasar supaya makin paham. Dan dengan keyakinan ini semoga nih ya kita semua makin kuat keyakinannya dan makin semangat mau ada badai apapun datang ke hidup kita, kita tetap bisa semangat dan terus keyakinannya itu makin kuat sehingga bisa terus berupaya untuk mengikis semua hal-hal buruk di dalam kehidupan kita. Sadu. Nah, jadi teman-teman ini agama ini apa sih? Ini dari bahasa Sanskerta. A-nya artinya tidak. Tahu nggak? Pernah tahu nggak? Belum ya? Oh, bagus. Agama ini dari bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak. Gama artinya kacau. Berarti agama artinya mestinya nggak kacau ya kan? Ya, cuma manusia coba sifat dasarnya memang gitu. Ada agama aja kacau. Bayangkan kalau nggak ada. Paham? Lebih kacau kan? Nah jadi agama ini tujuannya buat bikin kita ke jalur yang lebih benar. Supaya manusia-manusia ini bisa lebih baik lagi hidupnya. Terhadap hidupnya sendiri, terhadap orang di sekitarnya, terhadap seluruh kehidupan ini. Tujuannya itu sebenarnya. Oke? Kemudian umat ini apa sih? Umat kita lihat. Umat ini adalah para penganut atau pengikut suatu agama. Nah kalau dibilang sejati ini apa sih? Tulen, asli. Kalau dibilang saya masak, apa ya contohnya? Apa ya contohnya tulen? Dodol durian. Contoh ya, dodol durian saya ini tulen. Asli, berarti nggak ada campuran apapun ya. Semuanya murni dari durian. Nah demikian juga dengan ini artinya apa? Sejati itu artinya tulen, asli, murni. Tidak pancung ini maksudnya penggal. Pancung itu penggal ya. Ya ini kan ambilnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia makanya ya harus resmi begini, oke? Dan kemudian nggak ada yang namanya campurannya ya. Jadi pokoknya kepercayaan terhadap satu keyakinan ini apa ya udah ini gitu loh. Jadi nggak ada nanti ibaratnya kena masalah, kena ini jadi galau, jadi mempertanyakan, jadi pindah, jadi ini, jadi itu. Wajar orang pindah, kenapa? Karena kita perlu tahu bahwa umat ini sendiri dibagi lagi menjadi beberapa ini. Pembagian kelompok umat Buddha yang kita bahas umat Buddha karena ini ranahnya kita ya, kita nggak perlu membahas yang lain, oke? Ini ranahnya kita, ini yang kita bahas tujuannya supaya kita belajarnya makin ke jalur yang lebih baik. Setuju ya? Oke, nah pembagian kelompok umat Buddha berdasarkan kehidupan sehari-hari. Pertama, umat Buddha statistik. Nah ini nih tadi yang Cici bilang, umat Buddha KTP ya. Dari tadi umat Buddha KTP kenapa? Bukan salah juga karena memang dulunya itu kita terkondisi seperti itu. Nah setelah zaman mulai kebangkitan baru tuh ya mulai ada pemberontakan seperti saya pemberontak gitu kan, baru mulai nanya kenapa sih begini begitu. Nah baru mulai tuh mencari ilmunya, baru mulai belajar. Seperti saya waktu itu ketika saya menderita, saya kemudian tadi kan yang gak jadi bunuh diri yang kedua kali itu. Bayangin teman-teman ya, setelah itu saya menjalani hidup ya bingung juga karena kenapa gak ada panduannya. Ibarat tuh kayak gini loh, saya itu disuruh jalan pergi dari Jakarta ke Tegal, oke? Tapi saya bawa mobil sendiri, kemudian kagak pakai peta, nyampe nggak? Bisa nyampe, tapi mungkin lama, betul? Saya harus berhenti nanya si ini, berhenti nanya si itu. Mana tahu juga nyasar lagi, salah lagi orangnya kasih arahnya. Ya kan? Kita juga nggak tahu ketemu orangnya yang bagaimana, betul? Nah, tapi kalau saya punya panduannya, apalagi sekarang ada Google Map. Zaman dulu saya ingat dulu saya sama suami itu kalau nyetir, bukan pakai Google Map, pakainya tau apa? Buku itu loh, buku peta yang tebel itu, bukanya gini. Udah gitu saya suka salah baca lagi ya. Memang cewek itu begitu udah. Suka salah baca lagi. Akhirnya suami saya udah ingin nyetir sendiri. Nah seperti itu. Jadi kalau peta itu tujuannya apa? Supaya kita tahu arah. Jadi waktu itu saya bingung, aduh itu hidup saya gimana? Oke, dan keinginan untuk bunuh diri sudah hilang waktu itu.
Jadi saya mau sesusah apapun bersyukur sejak saat itu sesusah apapun hidup saya sudah tidak kepikiran yang namanya bunuh diri. Jadi sotoinya, lebaynya sudah berkurang gitu loh ya. Kalau nggak dulu bunuh diri dulu lebay banget. Nah sejak itu sudah hilang sama sekali. Cuman bingung, galau tetap ya. Akhirnya ini gimana caranya? Nah untungnya karena saya terkondisi dari kecil itu saya mencari perhatian orang tua. Saya dulu kecil berpikir orang tua tuh gak sayang saya. Jadi saya tuh mencari perhatian, caper istilahnya. Dengan salah satu caranya itu belajar dengan giat. Belajar dengan keras supaya saya jadi juara kelas. Tujuannya biar saya disayang supaya saya gak dipukul. Untungnya makanya semua orang yang terkondisi dengan keluarga seperti apa sebenarnya bagus. Itu ada pembelajaran buat kita. Cuma kita belum paham aja. Nah jadi waktu itu, sehingga saya waktu itu tiba-tiba dapat pemahaman, ya udah kalau gitu saya belajar. Tapi belajar apa gitu kan? Belajar apa? Belajar sama siapa? Gak ngerti kan? Akhirnya tahu yang saya lakukan, pertama kali yang saya lakukan waktu itu adalah ke toko buku. Nah waktu itu juga kondisinya untung setelah saya menikah, waktu itu saya menikah. Setelah menikah, untungnya 6 bulan kemudian itu saya hamil. Ya setelah hamil kemudian yaitu anak pertama saya itu lahir. Setelah ada anak itu saya baru ibaratnya makin galau. Aduh saya takut, saya gak mau anak saya ini nanti kayak saya. Gak punya tujuan, gak punya arah, bingung di kehidupan ini ibarat tuh kayak dicemplungin, dilempar ke laut tuh ada badai sih kemana-mana gak jelas pokoknya gitu deh. Ya pusing sendiri, ini sendiri, stres sendiri, gak bisa mau tanya kemana, gak jelas. Nah waktu itu akhirnya saya harus belajar. Nah waktu itu ditambah lagi anak saya itu suka sakit-sakitan. Seminggu sakit, seminggu sembuh, seminggu sakit, seminggu sembuh. Akhirnya saya waktu itu makin bertekad lagi saya gak bisa, saya harus belajar. Tapi sama siapa? Saya pergi ke toko buku. Kan di toko buku kan banyak buku. Mau gurunya siapa, pokoknya saya baca buku dulu. Intinya tujuannya gitu loh. Nah jadi makanya dibilang ya, senjata terhebat itu adalah pendidikan. Kebetulan besok hari Kartini ya. Kartini kenapa bisa jadi Kartini seperti itu? Karena pendidikan. Karena pendidikan yang bisa merubah suatu bangsa. Jadi waktu itu saya pergi ke toko buku, sampai toko buku, buku mana ya? Banyak sekali bukunya, bingung. Lihat buku agama-agama juga banyak. Saya udah gak minat lihat buku agama. Karena saya udah ibaratnya waktu itu sudah berkurang kepercayaannya. Jadi akhirnya yang saya cari waktu itu buku kesehatan. Ya karena anak saya kebetulan sakit-sakit kan. Jadi saya masuk ke buku kesehatan. Sampai di buku kesehatan saya baca-baca, kok menarik ya. Apa yang selama ini saya tahu kok ini kok itu. Dan kebetulan waktu itu kan saya sakit ma parah banget. Dan sakit ma parah banget gak beres-beres, sudah ke dokter kemana-mana. Gak kelar-kelar gitu loh. Sampai waktu lagi saya hamil anak pertama aja sakit ma-nya parah banget. Sampai saya kagak tahu itu kalau saya itu lagi hamil. Saya sampai ditusuk jarum. Tahu yang pengobatan tradisional yang pakai jarum banyak banget. Perut saya ditusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk, bayangin katanya ini panas dalamnya parah banget. Dia pakai bahasa yang saya gak ngerti lah. Dia pegang urat nadi saya, dia bilang panas dalam parah banget gitu. Pokoknya sampai begitu ya. Makanya saya mau belajar tujuannya apa? Biar saya dengan niat yang waktu itu masih egois, biar saya nggak dibodohin. Tujuannya gitu. Karena setelah saya tahu ternyata saya hamil, saya diperlakukan begini begitu sama banyak yang disebut tenaga profesional, saya kesel gitu loh. Kok gitu sih gitu loh. Nggak bisa kalau gitu karena saya nggak ngerti apa-apa, makanya saya bisa ibaratnya itu nggak pinter. Jadi saya harus belajar supaya saya paling tidak tahu. Gak dibodohi gitu loh, jadi makanya saya belajar. Nah di situ setelah saya belajar itu kemudian saya makin suka belajar. Nah akhirnya waktu itu ketemu satu keluarga. Ya ketika papa meninggal, kemudian saya ketemu satu keluarga, itu saya lihat kok keluarganya happy banget. Nah saya pengen tuh keluarga seperti itu, karena dari kecil kan saya gak merasakan keluarga bahagia seperti itu. Saya ingin, teman-teman kalau ketemu orang rasanya happy, rasanya nyaman, berasa gak? Walaupun belum pernah kenal, setuju? Demikian sebaliknya, kalau contoh nih ada ketemu orang rasanya kok ini orang nyebelin, belum ngomong, belum ngoceh aja, belum bilang salam kenal gitu, kayak udah sebel aja, betul gak? Ada gak?
Iya, bahkan kalau ketemu sama dia di satu tempat bareng, taruh sendal jangan di sebelahnya. Saking keselnya nggak tahu, tapi kalau ditanya kenapa kok sebel sama dia, nggak tahu, pokoknya sebel aja, lihat mukanya aja kesel gitu loh, ya. Nah itu energi yang bekerja ya. Kemudian akhirnya waktu itu, ketika saya melihat dia kok kayaknya happy gitu kan, saya perhatikan kok ini juga cara dia bicara itu asik, tenang dan kayaknya nggak ngomong banyak tapi mampu menenangkan mama kalau mama tuh lagi wah nyonyo kayak gitu-gitu. Dan akhirnya apalagi kan mama waktu itu kan baru kehilangan papa jadi cukup stres. Tapi si Koko ini dan keluarga ini kayaknya mampu menenangkan. Saya deketin, saya tanya, kok saya waktu itu tahu, saya kalau nggak punya agama saya salah, kacau, ya kan? Tadi kan, kayak kalau agama tidak kacau, saya kacau kadang nggak punya agama. Jadi saya tanya, kok agamanya apa? Buddha katanya. Nah itu setan saya mulai ngomong, apaan? Sama kok, sudahlah, tak usah, sama aja. Terus malaikat saya bilang, nah, tadi yang ketinggalan tadi kita di awal ada tes setan dan malaikat. Yang tadi ketinggalan nanti tanya yang tadi yang sudah dibuktikan ya, ada setan dan malaikat dalam diri kita itu. Kemudian malaikat saya itu bilang begini, sudahlah Nancy, capek kan kamu sama hidup? Kamu mau hidup kamu begini terus, menderita terus? Kalau nggak mau ya sudahlah ya, sudahlah, capek, udah, ayo kita belajar, kayak gitu. Akhirnya, oke, ya udah, akhirnya egonya turun ya setannya ngalah, setannya udah nggak bisa ngomong apa lagi, ya udah deketin si Koko itu tanya, kok, udah tanya agamanya, terus tanya, kok, tolong ajarin saya, apa sih yang diajarin di agama Buddha? Si Koko itu lihat saya, terus dia bilang, dia kebetulan duduk di meja makan, saya lagi berdiri, ya. Kok, ajarin saya. Si Koko lihat saya, dia bilang begini, kamu mau tahu? Kalau kamu mau tahu, kamu mau belajar, kamu ehipasiko. Saya, hah? Apaan? Ehipasiko, apaan tuh? Kamu datang, kamu lihat, kamu buktikan sendiri. Hah? Wow, keren banget saya bilang. Untung loh si Koko itu waktu itu gak bilang begini. Agama Buddha mengajarkan 4 kesunyataan mulia. 1, hidup adalah duka. Apa duka kok? Apa duka? Penderitaan. Udah gak usah. Saya udah capek menderita. Kenapa? Karena level pikiran saya saat itu masih bodoh. Belum bisa menerima hal-hal yang levelnya seperti itu. Jadi harus belajar dari dasar, dari nol gitu loh. Nah makanya waktu itu akhirnya untung ya, kayaknya mungkin si Koko itu mungkin punya mata batin kali ya. Dia bisa lihat kalau dia jelasin saya begitu panjang kali lebar mungkin saya kabur kali. Jadi dia bisa mungkin ya, karena kebetulan si Koko ini rajin meditasi. Jadi dia jelasin saya cukup seperti itu, saya langsung wow, saya langsung semangat. Ayo kemana wiharanya? Akhirnya saya pergi ke wiharanya. Waktu itu kebetulan suami saya masih berkeyakinan lain. Ya, anak saya lebih gak jelas lagi kayak emaknya ya. Jadi waktu itu saya hamil anak kedua, kemudian suami saya baik banget ya, dia temenin saya walaupun bukan kepercayaannya, dia temenin saya ke wihara. Temenin wihara karena dia tahu daripada istrinya begini ya lebih baik ayo kita cari obatnya gitu loh, cari rumah sakit, cari dokternya ya. Jadi akhirnya dibawa, dia temenin sampai di wihara. Tahu setan saya bilang apa? Saya lihat orang-orang di wihara kan. Itu wiharanya saya lihat, Mak, jelek sekali ya wiharanya ya. Setan saya waktu itu, jelek sekali ya, panas banget. Mana lagi hamil, mana bisa. Saya tuh dulu orangnya sok bersih. Ya dulu teman-teman ya tahu, saya taruh barang sok bersih, sok rapi. Ya, saya taruh barang kalau begini, ada yang berani geser dikit, saya cari sampai dapat. Gila ya saya ya. Nah makanya jadi waktu saya lihat orang begitu pada lepas sendal, kepala saya keiris-iris, jantung saya keiris-iris. Harus ya lepas sendal ya. Sebentar. Saya berusaha cari alasan biar gak lepas sendal gitu. Mau ngomong saya lagi hamil gitu, gak mungkin kan. Waktu itu akhirnya si setan saya kan mulai nakal loh ya. Inilah itulah mulai memunculkan, gak bisa ya cara lainnya. Kan pengecualian hamil ya, duduklah di kursi gini gitu aja. Terus si malaikat bilang, Nancy sudahlah ya, capek kan sama hidup. Katanya mau belajar. Nah, sudah ya, gini aja deh. Bikin kesepakatan tuh. Nanti kita ikut kali ini. Kalau nanti gak bagus,
kita nggak usah datang lagi. Jadi sekali aja. Waktu itu kayak gitu tuh deal ya. Oke. Ya udah. Setannya tenang. Ya sudah, masuk. Lepas sepatu dong. Mikir, hilang nggak sepatu gue? Hilang nggak? Kan katanya sering denger ya orang kalau lepas itu suka hilang gitu. Aduh pikir. Terus malaikatnya, kan karena waktu itu malaikat udah menang, dia bilang, udah diam. Hilang pun ya sudah, beli lagi. Ya, udah taruh. Begitu taruh teman-teman. Saya nggak tahu ya teman-teman ngerasainnya. Rasanya itu kayak ada yang lepas di dalam diri saya. Ego saya rontok. Ego itu bahagia banget, serius loh. Saya waktu itu nggak tahu kenapa ini kayak, kok rasanya enak banget, nyaman banget, saya susah menjelaskannya. Dan itu nyaman banget. Padahal lepasan padahal saya nggak suka, ibaratnya kaki itu kayak seperti itu. Tapi rasanya nyaman banget. Nah akhirnya begitu duduk di dalam, mulai dong kebaktian kan. Mulai kebaktian, namo tasa gini-gini, setannya mulai lagi bangkit. Aduh Nancy, manalah bisa belajar, bahasanya aja bahasa planet, mana bisa lu ngerti kayak ya kan, banyak alasan saya tadi kan bikin saya itu nggak betah. Saya duduk aja rasanya itu pantatnya panas banget gitu loh. Terus gitu, wah ribet banget. Malaikatnya bilang lagi, kan tadi udah janji kan, kalau nggak bagus lain kali nggak usah datang, 1 kali saja. Gitu. Oke, damai lagi. Akhirnya udah. Pas mulai kebaktian saya gak ngerti, untungnya di Parita itu ada bahasa Indonesianya. Saya baca sampai 5 sila teman-teman, saya syok. 5 sila, di situ jawaban yang saya tanyakan di kehidupan ini terjawab semua. Yang dulu saya pertanyakan sampai saya memutuskan untuk tidak punya keyakinan adalah pertama, ya. Apakah sesuatu yang maha kuasa itu maha kuasa? Kalau maha kuasa, kenapa gak semua orang? Kan tujuannya adalah semua manusia biar bahagia. Dan konon katanya semua manusia adalah hasil ciptaannya dan layak dan pantas untuk bahagia. Bila demikian, kenapa gak semua langsung dikondisikan bahagia? Buat apa cobaan? Kalau cobaan itu membuat seseorang lebih baik, buktinya berapa persen orang lebih baik? Berapa persen yang lebih menderita? Kenyataan? Lalu kenapa? Ya, kalau memang sayang sama saya, adil, kenapa saya nggak merasa keadilan? Saya nggak merasa sayang kok. Saya lahir di keluarga yang menurut saya nggak asik, di keluarga yang tidak memperhatikan saya menurut saya. Ya. Lalu kemudian kenapa kok kayaknya kata orang-orang mama papa saya itu baik banget. Papa bahkan ketika dagang, pertama kali dagang, ya berhasil dapat pinjaman dan pertama kali dagang keluar kota, duitnya kelebihan cuma berapa perak aja sampai harus ngebalikin lagi. Segitu jujurnya aja, kenapa masih kena tipu orang? Di mana adilnya? Di mana sayangnya? Di mana? Nah itu saya pertanyakan dari kecil. Itu yang membuat saya tuh tidak percaya. Tapi ketika saya ketemu 5 sila, saya tuh seperti ditampar bolak-balik. Lu mau jawaban kan? Ini jawabannya. Saya 5 sila, teman-teman bantu saya. 5 sila beda atau sama? Beda, kalau sama 1 sila dong ya. 5 sila beda tapi betul ada yang sama, betul Cici. Samanya apa? Saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, berbohong dan mengkonsumsi minuman ataupun makanan yang bisa melemahkan kesadaran. Di depannya tuh saya kaget, syok. Saya bertekad melatih diri. Astaga, berarti kalau mau dibilang sesuatu maha kuasa, yes. Maha kuasa, maha penyayang, yes. Kita dapat apa yang kita perbuat, kita tidak dapat apa yang tidak kita perbuat. Adil gak? Sayang gak? Berarti kita berhak gak menentukan hidup kita seperti apa? Ya itu masalahnya kagak sadar aja kita ya. Nah kemudian ini ya teman-teman tadi statistik udah tahu ya. Gak paham ajarannya apa, tidak menjalankan ritual ataupun upacara keagamaan. Jadi maksudnya yang dulu papa mama saya itu upacara keagamaan KTP-nya Buddha. Tapi upacara keagamaannya itu sembahyang itu loh, Dewa Dewi. Tahu ya, perayaan, gak salah itu juga perbuatan baik. Tapi gak itu gitu loh, paham ya? Karena udah tahu tadi kan kondisinya karena terbelokkan itu ya. Oke, dengan tujuan-tujuan itu ya. Oke, kemudian ini. Umat Buddha
tradisional. Nanti cek sendiri ya, kita umat Buddha yang mana. Yang tradisional ini apa? Menjalankan ritual dia, iya. Tapi mereka nggak paham, cuman senangnya ikut kebaktian, ikut. Nanti habis kebaktian mungkin pergi, ada ya, tapi nggak usah tunjuk-tunjuk siapa ya, kita cek sendiri aja. Kemudian kalau ada contoh nggak kebaktian juga, tapi giliran lagi ada upacara, maksudnya yang besar-besar, hari Waisak atau hari-hari besar datang, seneng tuh rame-ramenya seru, tapi nggak ikut yang mau seperti ini, apalagi SPD jangan harap, makanya di sini nggak ada, sini orangnya semuanya keren semua ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Yes, oke. Nah, kemudian ini ya, mereka itu kewiharaannya udah pada hari-hari tertentu. Nah ini Seit Cabgo, ini kan nggak cuman hanya, ini uposatha kan nggak cuman hanya di agama Buddha, di kepercayaan itu tadi kan juga ada kan, makanya boleh bilang tuh dikawinkan, digabungkan, dianggap itulah yang ajarannya. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya ya. Oke, kemudian ini bionya kalau ulang tahun atau acara ultah para dewa-dewinya ya seperti itulah ya. Oke, kemudian ini yang ketiga adalah umat Buddha intelektual. Ini apa sih? Ini yang memahami ajaran Buddha, mencari. Mau yang namanya mencari, mau yang namanya belajar, mau yang namanya itu datang ke tempat-tempat yang memang mengajarkan tentang apa sih yang diajarkan dari ajaran seorang guru yang luar biasa ini, ya. Kemudian mereka itu rutin melakukan puja bakti juga, namun disertai pemahaman yang benar, ya. Jadi mereka itu cuma nggak sekedar baca parita. Saya mau nanya deh, teman-teman kalau baca parita, artinya dibaca nggak? Oh bagus, good. Nah kemarin saya seru deh, kemarin kebetulan topik ini juga SPD di Wihara Tangerang. Oh itu umatnya banyak, ratusan itu kemarin. Itu seru banget. Mereka seru kan, jadi kalau tiap kali SPD baca paritanya itu panjang. Jadi nggak cuma parita yang tiap minggu kebaktian, kalau itu mah hafal lah ya. Tapi ini parita yang nggak, yang ibaratnya yang jarang dibaca tuh juga dibaca. Bacanya cepet gitu kan. Saya kan nggak bisa ngikutin kan. Juga gitu kan, saya tuh punya kebiasaan, saya nggak mau baca tapi saya nggak ngerti artinya. Jadi saya biasakan di halaman berapa saya buka, saya cepet buka dulu bahasa Indonesianya, saya lihat baca dulu tuh kan bahasa Indonesia kita baca karena udah terbiasa otomatis kan lebih cepat, setuju ya. Jadi saya baca, kan mereka kalau baca itu kan walaupun cepat tapi kan ada iramanya. Nah begitu ada irama kan pasti ada jeda-jeda waktu. Jadi saya pakai kesempatannya buat baca artinya. Begitu baca, oh parita ini tentang ini. Jadi saya paham, akhirnya saya baru, walaupun saya telat, saya baru ikut bacanya, tapi saya sudah paham maksudnya apa. Nah ini satu informasi buat teman-teman juga, jangan asal baca. Kalau bisa baca dulu artinya, supaya apa? Nanti ketika kita baca itu, wah itu energinya beda deh, itu akan lebih mantep, setuju? Oke, nah kemudian ini teman-teman ya, syarat untuk jadi agama Buddha apa sih? Datang ke wihara, boleh. Setelah itu, kalau datang ke wihara, kalau cuma wisata, foto-foto, bukan no. Iya, tapi benar. Satunya harus datang ke wihara dulu, betul ya. Saya pernah di Japri beberapa orang dari keyakinan yang berbeda. Dia bilang, Cici aku tuh tertarik sama ajaran agama Buddha. Terus aku mau dong belajar katanya bagaimana caranya gini-gini, aku mau jadi agama Buddha katanya. Itu saya nggak langsung bilang, oh ayo datang ayo gitu, enggak. Seneng pasti ya kan. Tapi saya pasti akan tanyakan dulu, kamu yakin? Kamu tujuannya mau jadi agama Buddha apa? Karena jangan sampai dia ngejelekin agama dia sendiri gitu loh. Karena buat apa kayak begitu, ketika dia menjelekkan agama sendiri, hati-hati teman-teman. Ketika dia menjelekkan agama dia sendiri, pindah ke agama Buddha juga akan dijelekin gak? Buat apa? Baik gak usah sortir, kita sombong. Kita sombongnya maksudnya sombong baik, tujuannya apa juga. Biar orang itu keyakinan itu gak gampang goyah lah. Sayang jangan hanya gara-gara hal sepele, gara-gara teman, gara-gara apa, pindah. Buat apa sih seperti itu? Ya kan itu sia-sia nanti. Tapi ketika dia benar-benar sudah yakin banget, monggo kita pun terbuka itu ya. Oke, nah ini syarat menjadi agama Buddha. Betul ya, ke wihara. Kemudian yang utama tuh katanya kita harus menyatakan perlindungan, betul, kepada Buddha Dhamma Sangha. Nah
menyatakan perlindungan ini juga bisa ada upacara sakralnya, yaitu wisudi ya. Ya kan? Jadi semua udah pada wisudi? Ada sudah, ada belum. Bagus, berarti bisa ya Romo Ramadi ya diadakan. Nah ini acara pengukuhan. Ibarat begini deh. Kayak orang pacaran aja coba ada nggak acara pengukuhannya? Hari anniversary, makan berdua, ya kan? Beda kan rasanya kan daripada biasa-biasa doang, benar nggak? Makanya apalagi kalau ini kan kita jadikan sebagai satu hal yang bikin kita itu benar-benar kukuh dan supaya membantu kita supaya makin kuat lagi keyakinannya, kan bagus juga, oke? Apalagi dapat nama itu ya, Udis ya. Saya juga mau diwisudai, saya kartunya itu nggak tahu hilang kemana, lupa nama saya apa. Saya nanti mau diwisudi lagi, oke? Nah teman-teman, upasaka upasika apa sih? Nah ini teman-teman biar tahu ya, upasaka itu umat Buddha pria. Nah, jadi kalau pria bilangnya upasaka, kalau cewek oke, ya, oke. Kemudian upa itu artinya apa? Dekat, ya. Saka atau sika artinya duduk. Berarti umat Buddha itu adalah, ya, berarti upasaka upasika itu adalah orang yang duduk secara dekat dengan ajaran Buddha, oke, dan mempraktekkan ajaran Buddha, ya, oke. Oke, saya lanjut ya. Nah ini mempraktikkan ajaran Buddha itu nggak cuma sekedar praktek doang, ngerti dulu sambil enggak, tapi harus ada apanya dulu, keyakinan atau sada. Nah keyakinan ini makanya kita nyatakan di dalam berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Kita yakin terhadap pencerahan Sang Buddha, yakin bahwa Dhamma atau ajaran Sang Buddha bisa membawa kepada kebaikan ataupun pencerahan. Dan yakin bahwa ada orang-orang yang sudah mempraktekkan ajaran ini juga bisa mencapai hal yang seperti Sang Buddha. Oke, nah inilah teman-teman, ini bumbu yang keren banget. Keyakinan ini adalah bumbu pondasi utama. Teman-teman ya saya informasikan sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Saya lupa hari, ini hari Minggu ya, betul ya? Tanggal? Oke, waktu saya terima undangan ini saya berapa kali ganti ya Romo ya. Iya, saya karena jadwal ya sok sibuk gitu kan ya. Jadi jadwalnya berapa kali ganti sampai nggak enak saya ganti lagi gitu loh. Dan ternyata saya ganti ke hari ini Romo ya dan teman-teman semua. Saya mengorbankan satu wihara yang ada di Bogor. Baru beberapa hari kemarin orangnya japri saya, Bu Nancy nanti hari Minggu temanya apa? Saya lupa, ya begitulah ya. Sampai teman saya bilang, aduh kamu butuh asisten deh kayaknya. Nah jadi saking ini yang mungkin karena memang mau masuk bulan Waisak jadi padat ya. Nah jadi waktu dari minggu lalu itu hari Minggunya tuh saya paginya itu mengisi anak asuh sekitar 200-an anak. Oke, itu anak-anak dari beberapa keyakinan. Kemudian sorenya orang tua, oke. Kemudian Senin malam ngisi di satu wihara di Tangerang, ya. Kemudian Selasanya juga. Terus hari Kamis saya ke Puncak, Jakarta ke Puncak waktu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Saya ke Puncak nyetir sendiri, oke. Kemudian bukan hebat, terpaksa. Saya nggak suka ngandelin orang. Mau dijemput bisa aja tapi gak enak gitu loh, kasihan orang. Nah kemudian saya ke Puncak, kemudian itu ngisi anak-anak sekolah lagi mengadakan PPD, Pekan Penghayatan Dhamma. Ya, ini sekolah ini sudah pernah saya tolak tahun lalu. Jadi kalau tahun ini saya tolak kasihan, ya udah akhir saya okein. Kemudian setelah itu Jumatnya saya ada acara di Wihara Sakyawanaram di Puncak juga. Kemudian wah long weekend tahu dong padatnya gimana? Saya stuck di jalanan oke, mantep banget. Dan pagi ini saya sudah berangkat ke sini. Teman-teman ada yang nanya saya, Cinensi, kamu tuh kok bisa sih segitu kuatnya? Bateraimu itu pakai baterai apa? Makannya jarang katanya, tapi kok baterainya itu nggak habis-habis. Ini teman-teman, ini keyakinan. Teman-teman pernah dengar nggak? Teman-teman bahkan di agama lain tuh ada teman saya, saya dulu pernah belajar.
ada yang dinyatakan bahwa apa? Keyakinan sebiji sawi mampu memindahkan gunung sebesar apapun. Hah? Apa Om? Oh, iya. Betul. Itu stop, jangan direkam ya. Karena bicarain yang lain. Betul Om, betul. Sudah off ya? Betul Om, saya setuju Om, betul. Makanya saya pindah Om. Nah, tapi kenapa? Ini menunjukkan bahwa apa? Bumbu yang disebut dengan keyakinan ini penting. Itu poinnya itu gitu loh. Bahwa keyakinan itu bisa membuat orang yang lemes jadi semangat. Bisa membuat orang yang tadinya kehilangan arah mau berusaha terus untuk mencari jalan gitu maksudnya. Tapi kalau dibilang memindahkan gunung, ya kan? Betul, itu belum terbukti. Iya, belum terbukti. Nah, cuman dari situ saya mengambil artinya apa? Bahwa dengan keyakinan ya, yang keyakinan yang kuat banget itu akan membuat kita punya kekuatan yang besar, diibaratkan bisa memindahkan gunung, maksudnya begitu ya. Oke, kemudian jangan direkam, belum. Saya ada satu cerita lagi. Iya Om, iya makasih Om, iya itu apa unek-uneknya dikeluarin bagus ya. Saya mau cerita Om, saya waktu lagi pencarian, ya itu seru ya. Sebelum saya lucunya ya, sebelum saya ketemu guru ini, kemudian saya itu waktu itu kan mencari belajar. Nah sampai saya ikut retret, ada yang ikut retret itu 3 hari 2 malam. Saya nggak tahu apa, cuma karena dia tahu saya lagi bingung ya waktu itu kan teman-teman gitu kan. Saya diajak ikut, yuk spiritual. Oh ya ikut. Oke, ternyata Kristen. Oke, tahu ya, retret itulah ya. Saya masuk ke sana, orangnya banyak sekali, ratusan. Sampai di sana. Ya begitu ratusan kita ibaratnya kan ya mulailah ada yang ngedakwah di depan gitu-gitu kan pastornya gitu-gitu tuh kemudian saya nggak sebut lah ya. Gak direkam kan? Aman? Oke. Oke sampai di depan kemudian ya gitu ya. Terus saya masih nggak ngerti, saya kayak Om itu. Hah masa? Jadi dia ngomong apa tuh saya selalu mempertanyakan masa ini gitu-gitu karena ya, seperti Om gitu tadi kan saya mempertanyakan kan dari kecil saya belajar kitabnya, ayat semua saya belajar, saya tahu gitu loh, saya ngerti. Nah kemudian akhirnya waktu itu ditanya, di sini yang belum beragama ini siapa? Saya dengan sangat pedenya tunjuk tangan. Bodoh, kejebak saya. Pede kali saya tunjuk tangan, kata suami saya. Suami saya ngerti kan, dia gini, saya kan jujur gitu. Ternyata saya dipanggil ke depan. Begitu dipanggil ke depan, ternyata saya mau didoain biar masuk. Ngerti gak? Tapi begitu di depan, saya bilang, saya gak bisa ngomong. Saya bilang, gak bisa. Saya belum kena, belum cus gitu loh, belum kayaknya mantep gitu loh. Maaf gak bisa, saya bilang gitu. Pendetanya mukanya merah. Ini kurang ajar nih orang kali. Ayo udah dong masuk sesi istirahat, sesi break. Begitu sesi break saya ke WC kan, pada ke WC kan. Tahu apa yang terjadi? Ibu-ibu deket masuk ke WC ikutan. Karena WC kan kita satu pintu doang gak bisa keluar lagi kan. Jadi saya terjebak di dalam. Saya ditungguin sampai keluar dari WC. Di depan wastafel saya dibilang, kamu kasihan sekali ya tersesat kali ya. Saya bantu kamu ya. Oh iya Bu, ya makasih ya. Iya memang saya lagi tersesat. Oh iya Pak, memang saya lagi mencari kan. Kemudian saya bilang, ya udah dia bilang saya bantuin doain kamu ya. Ya boleh ya, dia bilang kenapa enggak didoain gitu kan. Ya udah ikutin saya ya. Ya udah tutup mata, tangannya diginiin. Ya udah saya ngikut dong. Nah, ikutin saya ngomong ya. Iya, ya udah saya ikut. Dia ngomong apa saya lupa, pokoknya saya ikutin dia ngomong. Sampai dia bilang, "Bait, saya menerima tahu? Nah, menjadi. Nah, saya diem. Saya nggak niat diem, sebenarnya saya mau bohong bisa, tapi nggak mau keluar gitu loh. Saya nggak mau keluar sampai saya paksain mau keluar tuh gak bisa keluar. Akhirnya saya diem aja, nggak bisa keluar. Akhirnya dia nyerah.
Begitu dia nyerah, begitu nyerah itu akhirnya dan kerennya sampai selesai, tapi bagus juga sih mereka menghargai saya. Jadi sampai selesai walaupun saya belum memutuskan untuk ikut mereka, intinya mereka tetap baik, tetap ramah. Itu saya hargai. Nah, jadi makanya tadi Om thank you mengingatkan saya. Jadi saya ingat lagi memori ini lu seru banget. Ya boleh lanjut gak apa-apa. Coba ini rahasia sini ya. Oke. Nah, teman-teman semua ini makanya keyakinan ini penting, sada ini penting. Di saat kita lagi dalam titik terendah, pada saat penderitaan seperti itu terus datang ke hidup kita, kalau kita punya sada yang kuat, percaya deh teman-teman, kita akan bisa bangkit kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Oke. Nah, teman-teman semua ini juga kemoralan, sila. Oke, ini teman-teman upasika dinyatakan baik, punya moral yang baik kalau bisa melatih diri dalam 5 latihan kemoralan. Yaitu ini, teman-teman lihat deh, kurang apa coba? Kita nggak dilarang, bener nggak? Gak ada namanya dilarang membunuh, dilarang mencuri. Berarti kalau mau membunuh, sadar ataupun tidak sadar, mau melakukan yang lain, boleh nggak? Boleh aja. Masalahnya berani gak nanti tanggung resikonya? Berani gak tanggung akibat yang akan datang ke hidup kita? Silakan pikirkan sendiri. Asik? Suka-suka kita? Mau-mau kita? Yes. Siap gak siap pun kita? Iya, tergantung. Kalau mau mulai sekarang latih diri Anda, lakukan. Kalau nanti baru bisa, ya nanti juga gak apa-apa. Terserah, hasilnya juga kita yang dapat, semua kita sendiri. Keren ya? Boleh dong tepuk tangan buat kita bersama. Yes. Nah teman-teman semua kemudian ini ya punya kedermawanan. Ini saya juga gak bisa dijelaskan dengan logika, saya gak ngerti. Waktu pertama kali saya baru masuk menjadi agama Buddha ya, itu di wihara yang saya bilang tadi, ih kok jelek banget gitu ya, itu baru lagi dibangun, sekarang indah sekali. Itu awal-awal lagi dibangun, saya kan tahu tentang dana sila samadhi gitu kan ya, yang paling gampang kan dana dulu ya, sok-sokan, wah dana gitu kan. Waktu itu saya pengen dana, tapi duit kagak ada waktu itu kan. Gimana caranya tuh sebenarnya saya ya udah yakinin, kemudian entah gimana caranya, serius saya juga gak bisa menjelaskan. Entah gimana caranya, duitnya tuh bisa ada aja dan ada aja loh buat makan, buat apa tuh bisa aja. Saya gak ngerti ya. Nah ini saya juga susah jelasinnya mengenai dana teman-teman itu sebenarnya. Kalau dibilang ya ibarat tuh kayak kita tuh mengetok pintu langit, ngerti gak? Ini salah satu bukti nyata, saya pernah cerita ke teman-teman waktu lagi pandemi. Lagi pandemi restoran saya tuh gak ada penghasilan sama sekali. Oke, masih ada karyawan dipulangin juga kagak bisa. Tapi saya bisa kasih makan orang satu hari itu 100 minimal 100 orang baksos itu selama 40 hari. Gimana caranya? Itu awalnya saya cuma punya tabungan waktu itu 6 juta. Saya stres ini pandemi gimana caranya, belum stres nggak bisa ini, karyawan juga gimana bayarnya. Waktu itu saya cuma kepikiran apa yang saya bisa lakukan hal baik. Saya susah, orang lain tuh juga susah. Apa yang saya bisa lakukan? Waktu itu saya bilang saya mau baksos. Suami saya bilang lu gila. Mau ketemu orang mana bisa lagi covid gini-gini. Lu gila, memang gue gila. Nah, cuma biasa daripada saya stres ya udah itu yang saya bisa lakukan. Ini duit 6 juta saya maunya pakai buat ini dana baksos. Pokoknya habis itu ya sudah gitu loh. Dari bahan yang ada segala macam. Pokoknya buat kegiatan dulu lah. Kita susah, orang lain juga susah. Banyak yang di bawah kita udah lebih susah. Ya apa yang kita bisa lakukan dulu. Karena ajaran guru saya itu perbanyak perbuatan baik, kurangi perbuatan jahat, sucikan. Di saat lagi kondisi begitu, itu prakteknya gimana? Jadi ya udah yang bisa saya lakukan, saya gak bisa menyucikan hati dan pikiran saya, kacau banget saat itu. Saya fokus ke kegiatan dulu karena saya orangnya kinestetik, jadi harus gerak. Jadi saya ke baksos. Nah, baksos yang bisa saya lakukan, saya kan nggak mungkin minta-minta. Ya udah yang bisa saya lakukan, oke. Kemudian waktu itu saya mulai tahu yang terjadi saat itu saya baru mulai belajar posting Instagram segala macam. Pada saat saya posting itu tujuannya saya mau menginspirasi orang-orang daripada fokus sama penyakit, nanti penyakitnya makin gede, makin luas, makin banyak orang mati gitu loh.
Lebih baik fokus sama hal baik yang kita bisa lakukan. Bisa masak, bisa ngebersihin, bisa melakukan apa, lakukan gitu tujuannya. Nah ketika saya posting tahu-taunya ada yang DM, ada yang ini, ada yang mau ikutan. Ci lagi bikin baksosnya, aku punya beras, aku punya ini. Mendadak seperti itu coba. Bantuan tuh pada datang dan bayangin dari 6 juta, kalau budget 10.000, berarti satu hari 100 bungkus, berarti cuma 6 hari, betul? Sampai 40 hari loh, sampai bisa bantu mereka lebaran. Gila ya, dari mana? Ya ini teman-teman, ya percaya deh ya, cuman ya mesti rasional juga, sesuaikan dengan budget. Jadi dialokasikan mana buat kebutuhan, mana buat didanakan, oke? Nah kemudian kebijaksanaan, disertai kebijaksanaan, mengetahui mana yang baik atau tidak, mengetahui yang bermanfaat dan yang merugikan, mengetahui yang membawa pencerahan dan menimbulkan kelahiran di alam menderita. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya buat menambah kebijaksanaan ini, ya kan? Oke, caranya gimana? Caranya supaya semakin bijaksana? Sebelum itu gini deh, pertama kali saya memilih dan memutuskan, oke, saya mau berguru sama guru Buddha. Kemudian waktu itu di wihara ada mulai, ini mungkin bisa buat ide sini juga ya, ada itu mau Cynthia itu ada pohon itu loh, pohon apa sih yang pink-pink itu? Itu tuh pohon ampau. Terus digantungin ampau. Nah ampaunya itu kita suka ya gitu kan, nulisin permohonan kita, permintaan kita kan. Nah ketika saya sudah mulai dan makin kecanduan belajar agama Buddha, kemudian saya itu waktu itu diminta untuk menulis permohonan itu, saya bingung. Kok kayak hilang semua. Apa yang dulu saya pengen itu pada hilang. Akhirnya muncul cuma satu kalimatnya, semoga saya semakin bijaksana. Dan itulah yang membawa saya sampai hari ini. Luar biasa ya. Jadi saya suka belajar terus. Nah gimana teman-teman supaya bisa makin bijaksana ini? Sering, nggak baca. Sering ke wihara. Kalau seringnya ke diskotik, ya bijak sini. ya, jadi sebagai sering ke wihara, dengerin ajaran Sang Buddha, oke. Kemudian setelah belajar, kemudian disimpan dan diingat. Kemudian selidiki. Setelah diselidiki, implementasi. Maksudnya apa? Dipraktekkan. Karena kalau enggak hanya akan jadi sia-sia, oke? Nah teman-teman semua, ini saya nggak usah bahas ya wisudia, nanti di sini akan diadakan ya, maksa. Nanti biar ini mereka ya, ini sebenarnya ada pembahasannya wisudi itu dari mana, oke? Ini saya nggak usah ya, karena cukup panjang. Nah yuk kita baca sama-sama yuk. Sebentar, 1, 2, 3. Cakep, saya yang cakep ya, saya yang cakep. Ulang. 1, 2, 3. Jalan-jalan. Cakep, oke. Siapa itu engkau? Saya, kita sendiri yang harus berusaha. Tidak akan ada yang bisa menolong kita, hanya diri sendiri. Bahkan tadi kita baca nama Karapata, apa tadi yang pertama? Artinya. Terpujilah guru. Ayo, tadi yang pertama. Yang mencapai berkat diri sendiri. Bahkan beliau aja berkat diri sendiri, betul? Luar biasa ya guru kita ya. Oke, terakhir teman-teman kita nyanyi sama-sama dalam Dhamma. Sampai jam 9 kan, benar? Iya, karena kan besok pada mau kegiatan, jadi saya tahu diri ya. Oke, nah teman-teman semuanya kita, besok hari Kartini, saya juga masih di sini ya. Besok kita berjumpa kembali, oke? Iya. Hah?
pakai kebaya. Berani bayar berapa? As you wish. Besok saya pakai kebaya. Tapi atasnya doang, bawahnya enggak. Oke, susah geraknya nanti. Baik, dalam dhamma. Kencengin dikit aja boleh. Koko Kris boleh. Nyum. Pernahkah tanya di hati tentang hidup dirasa pasti? Mengapa hidup terkadang terasa tanpa arti? Coba salah. Ulang. Sebentar, gak apal saya. Ulang. Sekalian saya pakai buat belajar soalnya. Sama-sama kita belajar ya. Oke. Lagu-lagu dhamma tuh bagus. Kencengin dikit dong. Pernahkah tanya di hati mengapa hidup terasa tak pasti? Mengapa hidup terkadang terasa tanpa arti? Akankah terus begini? Pernahkah dengar dhammanya tentang hidup di dunia penuh cinta, tentang arah langkah kita menuju bahagia? Cobalah renungkan dhammanya. Dhamma kita bersaudara, dalam dhamma hidup penuh cinta, dalam dhamma kita mengarungi dunia maya menuju pantai bahagia. Koko Kris nih mestinya mantep, Gak bisa, kan belajar gitu. Saya juga gak bisa, hajar aja. Demi bisa. Pernahkah dengar dhammanya tentang hidup di dunia penuh cinta, tentang arah langkah kita menuju bahagia? Cobalah renungkan dhammanya. Mari kita renungkan dhammanya. Bila hidup terasa gak mudah, hidup terasa tak pasti, gak apa-apa. Teman-teman, kita gak sendirian. Sama-sama kita terus melangkah. Sama-sama kita terus belajar. Sama-sama kita terus kuatkan keyakinan kita supaya capai pantai seberang. Kita bersaudara dalam dhamma hidup penuh cinta, dalam dhamma kita mengarungi dunia maya menuju pantai bahagia. Kita bersaudara dalam dhamma hidup penuh cinta, dalam dhamma kita mengarungi dunia maya menuju pantai bahagia, menuju pantai bahagia. Semoga kita semua bisa sampai di pantai bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, semoga kita semua senantiasa berbahagia.